Bagi orang awam, ujian terberat adalah ketika mereka kehilangan harta dunia, jabatan, atau menghadapi penderitaan fisik. Tapi bagi jiwa yang menempuh jalan makrifat, ujian paling mematikan justru datangnya ketika mereka diberikan tirai cahaya, karomah, dan rasa nikmat spiritual yang tiada taranya. Di titik puncak ini, kebaikanmu bisa menjadi dosa terbesarmu. Mengapa semakin dekat kamu dengan Tuhan, ujiannya justru semakin sunyi, semakin halus dan tak kasat mata? Salam Sang Sejati. Selama ini kita terjebak dalam pemikiran bahwa ujian hidup selalu berbentuk keburukan. Kita mengira bahwa jika seseorang sudah mencapai kedekatan dengan Allah, hidupnya akan selalu tenang tanpa riak. Doanya selalu instan dikabulkan dan jalannya akan selalu mulus. Padahal di dalam ruang rahasia para kekasih Allah, kenyataannya justru berbalik 180 derajat. Ada sebuah kaidah mendalam dalam tradisi tasawuf tingkat lanjut yang berbunyi Hasanatul Abror Sayyiatul Muqarrabin, yang artinya apa yang dianggap sebagai puncak ketaatan dan kebaikan oleh orang-orang soleh pada umumnya justru dipandang sebagai sebuah dosa atau hijab yang menutupi ruh bagi mereka yang telah berada di makom muqarrabin, yaitu jiwa-jiwa yang sudah didekatkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Mengapa bisa demikian? Karena Tuhan tidak akan pernah menguji seseorang, ahli makrifat khususnya, dengan syariat kasar atau dengan godaan duniawi yang remeh. Karena di sini setan tidak lagi menggoda mereka dengan harta yang melimpah, wanita-wanita yang cantik, atau dengan tahta. Karena bagi seorang arif, dunia ini sudah selesai mereka jinakan. Dunia sudah runtuh nilainya di dalam hati mereka. Maka ujian yang datang kemudian bukan lagi berasal dari luar, melainkan gesekan langsung antara kehendak diri yang masih tersisa dengan kehendak mutlak Sang Pencipta. Musuh terbesar mereka bukan lagi dunia, melainkan kehalusan ego yang masih bersembunyi di sebalik jubah spiritualitas mereka sendiri. Disinilah berlaku hukum tajalli, yaitu bagaimana cara Allah menampakkan keagungannya, keindahannya, dan sifat-sifatnya pada cermin ruh manusia. Karena kapasitas ruh setiap manusia pastinya berbeda-beda. Makanya setiap pergeseran makom atau tingkatan spiritual itu akan melahirkan bentuk badai rohani yang sama sekali berbeda pula. Semakin tinggi pohon rohani itu tumbuh menjulang menembus langit kesadarannya, maka angin ujian yang menerpanya akan semakin kencang, sunyi, dan terkadang membingungkan akal sehat. Sekarang, mari kita bedah tirai ini satu persatu, dari makom yang paling mendasar hingga puncak khawas al-khawas. Pada tingkat awal, yaitu makom para abid dan murid, mereka yang baru saja mengetuk pintu pencarian spiritual, ujian terbesarnya berada pada ranah keikhlasan yang paling mendasar. Mereka seringkali diuji dengan syirik khafi atau kesyirikan yang sangat samar. Bentuknya adalah rasa bangga yang menyelinap di dalam dadanya karena banyaknya jumlah zikir yang mereka ucapkan.
rasa merasa suci karena mampu bangun di sepertiga malam ketika orang lain tertidur lelap, hingga penyakit rohani yang paling berbahaya, memandang rendah orang lain yang masih berlumuran dosa dan maksiat. Di makom ini, ujiannya adalah meruntuhkan berhala yang bernama aku telah beribadah. Banyak pejalan spiritual yang gagal di tingkat awal ini karena mereka terjebak pada ilusi bahwa ibadahnya adalah hasil dari kekuatan dirinya, bukan murni karena taufik dan hidayahnya Allah. Jadi ketika seorang hamba berhasil melampaui jebakan awal tersebut dan kemudian naik ke makom arifin pemula, disinilah Allah mulai membuka sedikit demi sedikit tirai gaibnya. Dan tingkat ini ujiannya berubah wujud menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan, yaitu karomah, firasat yang sangat tajam, terbukanya hijab pembatas, hingga doa-doa yang selalu makbul. Banyak sekali penempuh jalan spiritual yang tumbang dan mandek di makom ini. Kenapa? Karena mereka berbelok arah tanpa sadar. Mereka yang awalnya berjalan kepada Allah tiba-tiba berhenti dan malah asyik menikmati pemberiannya. Mereka tidak lagi merindukan Sang Pencipta, melainkan merindukan rasa sakti, rasa dikagumi, dan rasa dekat dengan Tuhan. Karomah yang seharusnya menjadi kendaraan untuk mempercepat menuju Allah justru berubah fungsinya menjadi berhala baru yang menenggelamkan ruhani mereka ke dalam kesombongan spiritual yang akut. Mereka merasa sudah menjadi kekasih Tuhan, padahal mereka baru saja diletakkan di teras rumahnya. Lalu bagaimana dengan jiwa-jiwa yang berhasil lolos dari jebakan karomah tersebut? Mereka yang rohaninya terus mendaki hingga mencapai makom khawas al-khawas, para ahli makrifat tingkat lanjut. Di titik inilah mereka akan berhadapan dengan sebuah ujian yang sangat mengerikan bagi roh, yang dalam kitab-kitab tasawuf klasik disebut sebagai fase qabd atau fase penyempitan dan kekosongan jiwa yang absolut. Dalam fase qabd ini, Allah secara sengaja menarik seluruh rasa nikmat dalam ibadah. Allah mencabut semua rasa manisnya kedekatan, mengunci tirai gaib yang tadinya terbuka, dan menyisakan kekosongan serta kegersangan jiwa yang luar biasa dahsyatnya. Sang arif akan merasa seolah-olah dirinya sedang dibuang, dijauhkan, dan tidak lagi dipedulikan oleh Tuhannya. Ruh mereka seolah-olah menjerit dalam kesunyian yang amat mencekam. Akal mereka itu pun tidak mampu lagi mencerna mengapa setelah semua penyerahan diri yang total, mereka justru dihempaskan ke dalam ruang hampa yang gelap. Saudaraku, sang sejati, tujuan dari ujian esoteris yang sangat menyiksa ini sebenarnya hanya satu, yaitu untuk menguji ketauhidan yang murni tanpa syarat. Allah sedang bertanya kepada roh tersebut melalui keadaan, apakah engkau menyembahku karena engkau menginginkan rasa tenang, rasa nikmat, rasa nyaman saat bersamaku? Ataukah engkau menyembahku murni karena akulah Allah, Sang Maha Agung pemilik kehidupan, yang memang mutlak berhak untuk disembah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit?
Di dalam fase qabd ini, ego kedirian, keinginan-keinginan spiritual, dan rasa memiliki terhadap kondisi ruhani benar-benar seolah-olah disembelih sampai ke akar-akarnya. Roh dipaksa untuk hancur dan fana, hingga tidak ada lagi yang tersisa di dalam bait hati tersebut, kecuali Dia yang Maha Tunggal. Tidak berhenti di situ saja, ujian bagi ahli makrifat tingkat lanjut juga bermanifestasi dalam hubungan horizontal di mata manusia. Ketika kesadaran seorang hamba telah melampaui batas ego dan menyatu dengan hakikat ketuhanan, maka ucapan, pandangan hidup, serta laku tindakan mereka seringkali tidak lagi bisa ditampung oleh mangkuk logika orang-orang awam. Mereka melihat dunia dengan kacamata ketetapan takdir yang mutlak. Sementara bagi yang awam, mereka melihatnya dengan kacamata sebab akibat yang dangkal. Akibat dari perbedaan tingkat kesadaran ini, seorang ahli makrifat kerap kali disalahpahami oleh lingkungannya. Mereka dituduh melanggar syariat luar, dianggap aneh, bahkan tidak jarang diberi label sesat oleh orang-orang yang tidak memahami kedalaman ilmu yang mereka bawa. Sejarah spiritualitas manusia telah mencatat dengan tinta darah bagaimana ruh-ruh agung terdahulu harus menerima hukuman duniawi, dikucilkan, bahkan ada yang dieksekusi hanya karena wadah pemahaman masyarakat umum pada masa itu tidak mampu menampung samudra makrifat yang keluar dari lisan mereka. Makanya ujian terbesar bagi sang arif di makom ini adalah bagaimana mereka mampu menahan diri, bagaimana mereka tetap menjaga dada mereka agar selalu lapang, tidak membalas cacian, tidak merasa lebih pintar, dan tidak takabur dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka dituntut untuk tetap berjalan di bumi dengan penuh kerendahan hati, menyembunyikan mutiara ruhaninya rapat-rapat di sebalik kesederhanaannya, serta memandang orang-orang awam yang membenci atau yang mencaci mereka dengan pandangan kasih sayang yang murni. Mengapa? Karena di balik laku manusia yang membencinya, mata batin sang arif melihat dengan jelas bahwa ada kehendak al-haq yang sedang meminjam tangan-tangan mereka untuk menguji kesabaran sejatinya. Melalui pemahaman yang mendalam inilah akhirnya kita mengerti bahwa ujian di setiap makom makrifat bukanlah tanda bahwa Allah sedang membenci hamba-hamba pilihannya. Sebaliknya, ujian itu datang adalah untuk membentuk penyucian yang tiada henti, agar ruh manusia benar-benar bersih dari segala noda keduniaan dan keakuan. Allah membolak-balikan kondisi spiritual seorang ahli makrifat antara fase lapang dan fase sempit, antara penyingkapan hijab dan penutupan tirai, agar sang hamba tidak pernah bersandar pada keadaan ruhaninya, melainkan hanya bersandar kepada sang pemilik keadaan. Maka kenalilah di mana posisi rohmu saat ini berada. Jika hari ini ibadahmu terasa hambar, jika zikirmu tidak lagi membuahkan air mata, atau jika hidupmu tiba-tiba dipenuhi oleh kesunyian yang amat sangatnya, jangan terburu-buru mengutuk keadaan dan menganggap dirimu sedang diazab, karena bisa jadi itu adalah cara paling terhormat dari Allah untuk mematikan egomu, meruntuhkan
berhala spiritualmu dan menaikkan makom jiwamu menuju ketauhidan yang murni tanpa syarat. Sebabnya, seorang hamba sejati tidak akan pernah mundur karena hanya diterjang badai, dan dia juga tidak akan pernah memilih untuk berhenti melangkah hanya karena diberikan taman peristirahatan yang indah. Tujuan akhirnya melampaui semua makom dan ujian. Tujuan akhirnya hanyalah ridho dan wajahnya yang abadi. Di makom manakah jiwamu sedang diuji saat ini? Demikianlah. Salam